Waalaikumsalam Bu Fitri. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Fitri, kabar saya hari ini baik-baik saja. Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Bu Lena. Alhamdulillah. Bu Lena dengar-dengar hari ini mau coaching ya Bu Lena? Iya betul Bu, rencananya saya mau coaching sama Bu Ati Bu. Oh iya, sama Bu Ati ya. Baik ya Bu Lena, kehadiran saya di sini yaitu memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bu Lena lakukan dengan Bu Ati ya. Ibu laksanakan dengan Bu Ati ya? Iya betul. Sudah siap melakukan coaching? Insya Allah siap Bu. Bagus ya. Baik Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya Bu ya. Dan saya juga ingin bertanya sama Bu Lena ya. Baik Bu. Pertama saya ingin menjelaskan dulu penilaian dari coaching itu sendiri ya Bu ya. Apakah Ibu sudah melakukan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak? Insya Allah sesuai dengan alur tirta. Seperti kita ketahui bersama ya Bu, alur tirta terdiri dari tujuan umum, terus identifikasi masalah, Iya. kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Betul sekali Bu. Nah sekarang Ibu bertanya Bu Lena, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Lena kembangkan? Yang ingin saya kembangkan kompetensi coaching kehadiran penuh atau presence ya Bu, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah itu ada tiga ya. Iya betul. Nah, dari ketiga bagian itu Ibu yang akan Ibu dari beberapa kompetensi itu ya Bu ya, yang akan Ibu angkat yang mana tadi? Semuanya Bu, cuma yang paling dominan mungkin di kehadiran penuh, maksudnya sama mendengarkan juga. Ya. Kemudian seperti apa indikator pencapaian dari perkembangan yang Ibu inginkan? Indikator capaiannya ya ingin mendapatkan solusi ya Bu, maksudnya dengan melakukan coaching bersama Bu Ati, insya Allah dapat solusi-solusi dan kecerahan gitu Bu untuk kedepannya. Ya, semoga berjalan lancar ya coaching Ibu Lena dengan Bu Ati Ya, ya. amin Ibu, terima kasih. Sama-sama ya. Ya, mangga Bu, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Bu Ati, bagaimana kabarnya hari ini Bu Ati? Waalaikumsalam Bu Lena, alhamdulillah baik. Bu Lena sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu Ati, kabar saya juga baik-baik saja. Saya amati hari ini Bu Ati seperti yang kurang bersemangat, seperti biasanya. Ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, betul sekali. Kenapa Bu Lena bisa berpendapat seperti itu ya? Apakah Bu Lena bisa Kelihatan Bu, kelihatan? dari raut mukanya Ibu Ya, tidak memang. seperti biasanya. Iya, memang Bu Lena hari ini tuh ada beberapa kesalahan ya dalam diri ini. Mungkin Bu Lena bisa mendengarkan kata saya. Ini terkait dengan kerjaan saya di sekolah bersama partner saya mengajar, teman sebaya. Apa namanya, partner dalam mengajar ya, guru pendamping saya ya. Beliau itu ketika mengajar kurang banget kreatif gitu, itu yang menyebabkan saya bete banget dan kesel banget gitu. Jadi seolah-olah saya sendiri yang mengatur semuanya seperti itu Bu Lena. Oh, jadi Bu Ati punya permasalahan di sekolah tempat Ibu mengajar, ada salah satu guru yang kurang kreatif dan inovatif ya Bu? Betul sekali Bu Lena. Jadi kan itu bikin kesel kan ya Bu? Iya, seperti betul. itu. Jadi seolah-olah itu kerja sendiri walaupun ada partner gitu ya Bu ya, Betul. dalam satu kelas. Nah, kira-kira faktor penyebabnya apa ya Bu? Sedangkan menurut saya tuh guru harus dituntut untuk kreatif. Menurut saya ya Bu ya, karena beliau itu, menurut saya itu guru baru semester ini banget ya, beliau masuk, mungkin kurangnya pengalaman beliau dalam mengajar, salah satunya ya Bu ya. Kemudian ilmunya juga kurang menguasai karena saat ini beliau itu sedang kuliah, jadi kuliah sambil mengajar. Mungkin dua faktor itu yang menyebabkan beliau itu kurang kreatif dan juga kurang percaya diri seperti itu. Oh, gitu. Yang Ibu harapkan dari percakapan hari ini apa tuh Bu? Harapan saya terutama untuk partner saya itu ya Bu ya, harapannya lebih kreatif dan juga inovatif dalam mengajar Bu. Karena ketika seorang guru itu kreatif dengan pembelajaran yang menyenangkan, otomatis suasana kelas juga akan menyenangkan kan. Anak-anak juga ketika mendapatkan media-media pembelajaran dan cara penyampaian dari guru itu asik, seru, otomatis suasana kelas juga akan seru, tidak sepi, tidak gimana ya, terjadi
pembelajaran yang berpusat pada murid itu terjadi sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara seperti itu. Jadi harapan Bu Ati ingin guru tuh lebih kreatif lagi ya Bu dalam belajar, terutama menciptakan ide-ide baru sehingga pembelajaran tidak monoton ya Bu, menyenangkan gitu ya Bu. Sekali Bu. Karena ketika di dalam kelas ada hal yang baru, anak-anak itu akan lebih senang dan juga antusias seperti itu. Betul betul. Terus selanjutnya indikator kreatif menurut Bu Ati itu seperti apa sih? Menurut saya yang dikatakan seorang guru bisa dikatakan berhasil kreatifnya itu ketika guru itu mampu menciptakan hal-hal yang baru Bu, terutama dalam menciptakan media pembelajaran, walaupun medianya itu dengan bahan-bahan seadanya gitu atau barang-barang bekas, tapi bagaimana cara menyampaikan dia kepada murid dan juga dari media pembelajaran itu, mungkin itu yang dikatakan indikator keberhasilan dalam kreatifan seorang guru seperti itu Bu. Baik, untuk selanjutnya nih, kira-kira apa yang bisa Bu Ati lakukan supaya Bu Ati bisa merubah perilaku dari guru tersebut untuk bisa lebih kreatif dan inovatif? Baik, karena posisi saya di sini seorang guru ya Bu, mungkin langkah saya akan mengusulkan ide kepada kepala sekolah yang pertama yaitu untuk kunjungan kunjungan studi banding ya Bu ya ke sekolah lain, karena dengan studi banding itu kita bisa melihat kekurangan dari sekolah kita gitu, mungkin itu bisa diperbaiki ya Bu. Kemudian kita guru-gurunya akan mengikuti seminar-seminar pendidikan sehingga menambah wawasan kepada guru dan mengasah kemampuan kreativitas. Tapi jika saya kepala sekolah ya pasti saya akan langsung melaksanakan itu ya Bu, karena posisi saya sebagai guru ya saya akan melaporkan dulu kepada kepala sekolah, karena kalau misalkan saya langsung bertindak tidak enak kepada kepala sekolah. Seperti itu Bu Lena. Menghargai dulu mungkin ya Bu Betul kepada sekali. kepala sekolah. Iya. Baik Bu Ati, luar biasa ya, hebat sekali langkah yang akan Bu Ati ambil. Rencana aksi kedepannya akan seperti apa tuh Bu? Itu Ibu. Selain itu, maksudnya selain studi banding, ada lagi yang Mungkin saya bisa mengirimkan link-link dari media sosial ya Bu terkait tentang media pembelajaran di TK itu seperti apa. Misalkan sekarang kan banyak ya di TikTok ataupun di media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook kan banyak sekali ya Bu ya. Mungkin saya bisa kirimkan link itu kepada guru saya untuk mempelajarinya. Terus intinya mau bekerja sama ya Bu ya. Karena kalau misalkan kita bekerja sama, berkolaboratif dalam hal ini, kita akan berkembang, akan maju ya Bu. Tapi kalau misalnya kita kerjakan dengan sendiri, itu tidak akan bisa, kan tidak akan mampu. Tapi ketika kita berkolaborasi dengan seorang guru lagi, dengan teman kita dalam satu pekerjaan itu, kita bisa menciptakan hal baru kan ya, bisa juga menciptakan suasana sekolah kita dengan menyenangkan. Seperti itu Bu. Bu Ati? Nah, terus rencana aksi yang akan Ibu laksanakan tuh kapan kira-kira waktunya Bu? Dalam waktu dekat ini, karena itu untuk melihat perubahan di sekolah ya, untuk kemajuan di sekolah. Karena kan kalau misalkan kita baik kan bukan guru aja yang diangkat kan, nama baik sekolah juga, kepala sekolah juga itu berefek kepada semuanya. Seperti itu. Berarti dalam waktu dekat lebih cepat lebih baik Lebih ya cepat Bu. lebih baik, betul sekali Bu Lena. Semoga cepat realisasi rencana aksi yang Ibu akan laksanakan terhadap guru tersebut, dan mudah-mudahan ada perubahan ya Bu setelah Ibu akan melakukan studi banding gitu ya, bisa melihat perubahan sekolah lama dengan sekolah yang dikunjungi gitu. Beliau bisa lihat dan mudah-mudahan bisa berubah untuk lebih kreatif, karena menurut saya sekarang tuh banyak ini ya Bu referensi gitu di Betul TikTok, sekali di YouTube Bu. gitu. Tidak harus kita sekolah saja ya Bu ya. Ya, tidak ada alasan lah, Bu. media sosial Ya, pun betul. ya. Karena seorang guru itu harus belajar juga, bukan hanya murid aja yang belajar. Tapi ketika guru ingin menyampaikan materi kepada muridnya, kita juga harus belajar juga untuk menguasai materi tersebut agar bisa diserap oleh muridnya. Betul kan Bu Lena ya? Betul Bu Ati. Jadi harusnya ya guru tuh, apalagi guru TK, harus bisa lebih memanfaatkan gitu media-media pembelajaran yang ada di sekitar gitu, supaya walaupun istilahnya medianya sederhana, tapi cara penyampaiannya kita menarik dan medianya pun. Ya, Bu Lena, tadi kan udah melaksanakan observasi ya, gimana perasaan Bu Lena sekarang? Alhamdulillah Bu, maksudnya dengan melakukan observasi tadi, saya juga sudah melaksanakan kompetensi yang sudah ingin saya sampaikan tadi dengan alur cerita ya Bu ya. Mudah-mudahan istilahnya nanti Bu Ati juga lebih ngerasa plong gitu, dapat solusi gitu ya untuk kedepannya, dan Bu Ati juga nggak sungkan lagi untuk bercerita, mungkin tidak hanya kepada saya, ke rekan yang lain juga bisa. Alhamdulillah ya untuk hari ini ya Bu Lena ya. Mudah-mudahan
tambah semangat Bu Lena dalam membimbing anak bangsa ya. Terima kasih Bu Lena. Sama-sama Bu Fitri, terima kasih juga. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ati. Apa kabarnya nih Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah Bu Ati, walaupun hujannya sangat lebat. Oh ya, alhamdulillah ya. Ibu siang ini ada sesi coaching ya bersama Bu Lena. Itu Bu Ati. Baik Bu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bu Lena. Ibu sudah siap untuk melakukan coachingnya? Sudah siap Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelum Ibu melalui proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan saya juga ingin bertanya kepada Ibu. Bolehkah Ibu saya bertanya? Boleh sekali. Oke. Pertama, saya ingin menjelaskan rubrik penilaian dari coachingnya yang ingin Ibu lakukan nanti ya Bu. Saya ingin melihat apakah Ibu sudah melakukan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau tidak, seperti itu. Nah, seperti kita ketahui ya Bu, bersama alur Tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian juga rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Betul ya Bu ya? Betul. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama ya Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Di sini ada 3 kompetensi Bu Baik. yang akan saya kembangkan ya. Apa Satu ada kehadiran ya. Kehadirannya kehadiran penuh ya Bu. Betul. Terus mendengarkan hati. Terus yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Ada 3 ya Bu ya yang akan dikembangkan. Nah, dari beberapa kompetensi coaching tadi, bagaimana yang secara spesifik Ibu ingin observasi? Mungkin yang kehadiran penuhnya Bu. Oh, kehadiran penuhnya. Kemudian seperti apa indikator ketercapaiannya dari pengembangan yang Ibu inginkan itu? Mudah-mudahan dengan adanya coaching tadi ya bisa meningkatkan minat belajar siswa lebih baik lagi. Oke, baik. Bagus sekali ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Demikian kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan kompetensi yang ingin Ibu capai. Selanjutnya Ibu melakukan coaching bersama Bu Lena ya. Nanti setelah coaching kita ngobrol santai lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak ya, Bu Abi, Oke. Bu Lena. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabarnya Bu Lena hari ini? Alhamdulillah Bu Fitri, kabar saya hari ini baik-baik saja. Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Bu Lena kemarin nelfon aku ya? Iya, betul sekali. Maaf ya, kemarin itu lagi biasa di dapur mau nyiapin makan malam. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Ada apa sih Bu Lena? Ibu, saya mau sedikit sharing sama Ibu. Ya kan? Bu Lena pakai apa coba? Letik, suara Letik. Ibu begini. Itu banyak kadang mau. Assalamualaikum Bu Lena. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabarnya hari ini Bu Lena? Alhamdulillah Bu Fitri, kabar saya hari ini baik-baik saja. Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Bu Lena ya, walaupun lagi panas tapi alhamdulillah lagi baik Bu. Bu Lena kemarin nelpon aku ya? Iya Bu, bener nelfon Ibu tapi nggak diangkat. Oh maaf kalau jam segitu tuh ya ibunya lagi rada repot lah di dapur ya. Biasa mau nyiapin makan malam buat anak-anak. Oh iya. Ada apa sih Bu Lena? Ini Bu, saya mau sharing bersama Ibu. Bisa Ibu ada waktu? Bisa Kak. Apa sih? Aku jadi deg-degan Penasaran gini ya Bu ya? Penasaran apa ya? Ini Bu, saya ada sedikit permasalahan. Kebetulan di kelas saya ada anak yang masih kurang diberi kepercayaan kepada oleh orang tuanya gitu. Jadi anak tersebut masih terlihat manja, beda dengan anak-anak yang lainnya gitu. Padahal saya lihat itu di usianya dia yang sekarang harusnya sifatnya itu sama kayak teman-temannya gitu Bu, lebih mandiri gitu, nggak manja. Cuma terkesan ini lebih pada ke orang tuanya Bu yang kurang memberi kepercayaan kepada anaknya. Contohnya ya Bu ya,
ketika suruh mengantar anaknya itu, beliau selalu menunggu di dalam kelas. Padahal sudah saya terangkan, kan sebelumnya sudah dibuat kesepakatan ya Bu dan keyakinan kelas bahwa antar jemput anak itu hanya sampai batas gerbang. Terus salah satunya juga tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Cuma karena berbagai hal mungkin ya orang tua terlalu ketakutan. Pernah saya tanya kepada orang tuanya, kenapa istilahnya masih diantar, katanya kasihan, takutnya nangis ditinggalin, terus masih suka memberi makanan ketika jam pelajaran Bu. Maksudnya takutnya ada kecemburuan ya dari siswa tersebut, buat apa dibentuk keyakinan kelas. Cuma orang tuanya tuh bilang takut anaknya dehidrasi, takut anaknya kelaparan katanya gitu. Padahal kalau secara dipikir-pikir mah nggak mungkin ya Bu ya, maksudnya anak kan belajar cuma 2 jam gitu ya, dan ada waktu istirahat juga gitu ya. Cuma saya tuh masih mengganjal gitu Bu, kenapa gitu orang tua tuh tidak pernah memberi kepercayaan kepada anaknya untuk lebih mandiri gitu Bu. Terus rencananya Bu Lena mau ngapain terhadap anak tersebut? Ya pengennya sih saya maksudnya memberitahu ya kepada anaknya dan juga kepada orang tuanya, maksudnya mungkin suatu saat bisa berubah dengan cara diomongin secara perlahan gitu Bu. Selalu diingatkan tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Kalau boleh tahu ya, targetnya berapa tuh kalau diibaratkan dari angka 1 sampai 10 nih ya, berapa tuh targetnya Bu Lena? Rating perubahannya gitu ya Bu, mungkin di angka 5 Bu. Terus nanti Bu Lena mau ngapain tadi tuh? Kan Bu Lena mau biar anaknya ini ya? Ya selalu diingatkan mungkin Bu terhadap orang tua dan anaknya tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kira-kira akan naik berapa tuh? Setelah diobrolin gitu ya Bu. Ya berharapnya sih Bu sempurna ya Bu di angka 9 dan 10. Tapi ya kembali lagi ya Bu, itu kembali lagi terhadap orang tua dan anaknya. Cuma kalau saya berharap ya perubahannya bisa terlihat lah gitu Bu dalam waktu secepat mungkin. Oh, keren juga ya Bu Lena ya. Terus kira-kira kapan tuh realisasinya Bu Lena? Secepat mungkin Bu. Pengen saya sih ketika anak tersebut nanti naik ke kelas 3 udah jangan sampai ditunggu lagi lah gitu sama orang tuanya. Jadi mungkin diterapkannya lebih cepat lebih baik. Aku jadi penasaran loh Bu Lena, apa gitu nanti ya kalau Bu Lena sudah melaksanakan itu gitu. Ya. Nanti jangan lupa kabari aku lagi ya Bu Lena ya. Ya, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan curhatan dan sharingan dari saya ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan ya. Gimana perasaannya udah curhat Bu Lena? Alhamdulillah sih Bu agak sedikit ngemplong gitu Bu. Minimal ada solusi gitu untuk kedepannya saya harus seperti apa gitu. Ditunggu juga lah ya hasilnya nanti akan seperti apa ya. Siap Bu Fitri. Bu Lena sehat selalu ya. Amin, sama ya Ibu juga mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Bu Lena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Fitri, tadi saya sudah melihat coaching antara Bu Fitri dan Bu Lena ya. Luar biasa sekali. Jadi sekarang setelah Ibu melakukan coaching sama Bu Lena, bagaimana tuh Bu perasaannya? Perasaan saya jujur ya senang sih. Pokoknya seru gitu berkomunikasi dengan Bu Lena. Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sama Ibu. Apakah boleh Ibu? Boleh. Oke. Jadi ini Bu, yang ingin saya tanyakan itu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi Ibu? Pertama udah menanyakan ya pokok permasalahannya, terus tujuannya juga udah saya tanyakan gitu. Ya. Berarti apakah yang tadi Ibu coaching itu sudah sesuai dengan alur kita? Kalau menurut saya sudah Bu, karena di sana kan ada tujuannya satu ya Bu, terus kedua ada identifikasi masalah, terus ketiga ada rencana aksinya dan juga ada tanggung jawabnya Bu. Oke, berarti sudah lengkap ya yang Ibu tadi lakukan. Ada 4 kompetensi dalam coaching tadi bersama Bu Lena. Lantas perkembangannya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di antara 4 poin itu? Apakah semuanya atau salah satu dari 4 poin itu? Pengennya masih semuanya ya Bu ya, cuma salah satu dulu ya yang diangkat itu Bu ya. Jadi di kompetensi tanggung jawabnya Bu. Kenapa Bu? Ibu akan meningkatkan yang poin bagian 4 yaitu kompetensi Ya, mungkin dengan dengan tanggung rasa jawab. tanggung jawab anak tersebut ya, mudah-mudahan dia bisa menambah semangat untuk belajarnya. Selain itu ada lagi Ibu? Mungkin tentang ini ya
apa sih komitmen dia di dalam kelas gitu. Intinya kan udah membuat kesepakatan kelas di situ. Jadi dia harus mematuhi atau komitmen dengan kesepakatan kelas yang ada gitu. Luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita tadi obrolkan dan juga coaching antara Ibu dan juga Bu Lena bisa memperbaiki permasalahan yang tadi Bu Lena hadapi ya. Dan mudah-mudahan tadi rencana Bu Lena juga bisa sesuai dan bisa merubah sikap anak tersebut ya Bu. Mungkin hari ini cukup aja. Terima kasih atas waktunya ya. Oke, Sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lena. Apa kabarnya Bu Ati hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Lena sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu Ati, kabar saya juga baik. Ibu, siang ini katanya ada sesi coaching ya bersama Bu Fitri. Iya betul sekali Bu. Ya, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Fitri. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Siap insya Allah. Baik Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan saya ingin tanyakan kepada Ibu. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang rubrik penilaian dari coaching yang ingin Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Saya ingin melihat apakah Ibu sudah melakukan coachingnya sesuai dengan alur cerita atau belum. Nah, kemudian identifikasi masalah, tujuan, dan rencana aksinya sudah sesuai atau belum. Terus pertanyaan yang selanjutnya ingin saya tanya kepada Ibu, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh ya Bu Lena ya. Yang kedua juga mendengarkan aktif. Dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul sekali. Dari beberapa kompetensi coaching yang barusan sudah Ibu jelaskan, secara spesifik, bagian mana yang secara spesifik akan Ibu sampaikan ketika observasi nanti? Yang mana? Dari ketiga yang tadi, kira-kira yang lebih spesifik kehadiran penuh. Nah, kemudian seperti apa sih indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu inginkan? Indikatornya seperti apa gitu Bu, ketercapaiannya? Mungkin ingin mendapat solusi gitu Bu. Sekali Bu, dengan adanya coaching itu ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang sekarang dihadapi oleh saya. Baik Bu. Nah, selanjutnya kegiatan nanti terobservasi kali ini, terima kasih ya Ibu sudah menjabarkan semua kompetensi yang ingin Ibu jabarkan. Selanjutnya silahkan Ibu melakukan coaching bersama Ibu Fitri. Nanti setelah melakukan coaching, nanti bersama saya lagi ngobrol-ngobrol ya Bu Ati ya. Ya Bu Lena, Ya. terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu Ati. Ini aku jadi apa bagian apa? Udah, sekarang tadi udah ya. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabarnya Bu Ati? Alhamdulillah baik. Bu Fitri sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu Ati. Oh kenapa sih kemarin Bu Ati aku nelpon nggak diangkat? Oh iya, kemarin tuh ada sesuatu lah yang bikin galau, resah gelisah gitu Bu. Bu Ati boleh nggak aku bercerita? Aku tuh sebenarnya lagi pusing Bu Ati. Emang kenapa Bu Fitri? Boleh, saya mendengarkan ya. Gini Bu Ati ya, di kelas saya, di kelas 5 ada yang namanya Ajam. Anak tersebut suka cari perhatian gitu Bu Ati. Bagaimana ya Bu Ati biar anak tersebut seperti anak yang lainnya pada umumnya gitu Bu Ati. Baik Bu, jadi fokus pembicaraan kita hari ini adalah murid Ibu yang selalu berusaha menarik perhatian ya, caper ya Bu ya di kelasnya ya. Nah itu Bu Ati, maksud saya itu harus bagaimana ya Bu Ati. Oh, baik, dari percakapan kita hari ini apa nih yang akan Ibu dapatkan? Ya intinya kan biar si Ajambi itu ya ada peningkatan dalam belajarnya, karena si Ajambi itu dia selalu usil kalau di dalam kelas gitu ya Bu Ati ya. Jadi mengganggu teman yang lain itu Bu Ati.
Tapi mudah-mudahan ya, saya tuh berencana begini Bu Ati, ingin saya ajak bicara gitu tatap mata ya dengan Ajam itu, apa sih kendalanya gitu Bu Ati. Jadi itu langkah ibu yang udah pernah dilakukan selama ini. Kemarin sudah saya, cuman belum 100% ya Bu Ati, baru nanya-nanya Ajam apa kabar gitu, Ajam di rumah siapa aja yang ada di rumah Ajam, seperti itu. Nah kemarin itu Ajam tuh menjawab bahwa kata dia, ibu Ajam itu di rumah sendiri, mama sama papanya itu kerja dari pagi pulang sore Bu Ati. Oh seperti itu. Sikap Ajam seperti itu dari sejak kapan Bu? Apakah minggu-minggu ini atau memang sikapnya udah lama seperti itu? Udah lama sih Bu Ati, karena kan saya juga konsul juga ya dengan bidang studi yang lain gitu ya. Sama katanya seperti itu Ajam itu. Jadi dia suka cari-cari perhatian. Tetapi mudah-mudahan dengan udah ngobrol dengan kemarin ya dengan Ajam, mudah-mudahan ada peningkatan gitu Bu Ati. Oh, baik, itu tadi langkah ibu sudah dilakukan ya. Dari pendekatan yang tadi ibu lakukan itu, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana posisi ibu dalam pencapaian tujuan itu? Kalau kemarin sih perasaan saya masih di angka 6 ya Bu Ati. Oke, Bu Fitri, paling tidak ingin di posisi berapa tuh? Nah itu dia Bu Ati. Kan skalanya 1 sampai 10 ya tadi. Ibu mau di angka berapa Nah kira-kira? aku tuh ya nggak muluk-muluk sih ya Bu Ati ya, tapi ingin dinaikkan 2 angka aja, di angka 8 gitu Bu Ati. Setidaknya ada peningkatan yang lebih ya Bu ya, tidak di angka 6 saja. Baik Bu, untuk mencapai di angka 8 itu apa sih yang bisa ibu lakukan gitu untuk membantu Ajam mencapai angka ke-8 itu? Nah Langkah ibu. kemarin kan saya udah ngobrol dengan Ajam ya, ternyata permasalahannya Ajam itu seperti itu di rumahnya. Rencananya tuh saya ingin bersilaturahmi Bu Ati ke orang tuanya. Jadi home visit ya Bu? Iya, seperti itu. Biar mungkin kan lebih tahu lagi ya dari orang tuanya kenapa Ajam begini gitu Bu Ati. Baik. Kalau menurut pengalaman Fitri nih ya, Ajam itu senangnya diperlakukan gimana sih, bagaimana gitu? Nah, hasil dari kemarin ya Bu Ati, kan saya itu di kelas membentuk kelompok gitu ya. Saya tunjuk Ajam itu jadi ketua kelompoknya Bu Ati, dan dia alhamdulillah bisa mempresentasikan hasil kelompoknya. Ternyata dia juga punya rasa tanggung jawab gitu Bu Ati. Ya bagus ya. Baik, perhatian yang membuat Ajam muncul kepercayaan diri itu yang seperti apa Bu? Kalau Ya, boleh tahu. intinya dia itu dikasih kepercayaan bahwa dia itu bisa gitu. Oh, mampu gitu ya. Dia itu dan mampu dan memimpin jadi ketua kelompok itu ya. dan terbukti dia bisa dengan percaya dirinya dia bisa mempresentasikan hasil kelompoknya itu buat Baik. Dari yang tadi Ibu sebutkan ya, kira-kira mana nih yang akan disampaikan kepada Ajam? ya itu berarti intinya Ajam kan kan anak itu harus ada peningkatan juga ya buat ya. Betul. Jadi dikasih tanggung jawab khusus buat Ajam ya. Ya. Mungkin dengan cara dikasih tugas lebih gitu buat Ajamnya, tapi kita juga bukan kolaborasi ya, kerjasama dengan orang tuanya juga buat seperti itu. Jadi dipantau sama orang tuanya di rumah. Kalau di sekolah kan sama saya gitu berarti. Tadi bagus sekali ya Bu ya, langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk perbaikan Ajam. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan menindaklanjuti masalah ini? Dekat-dekat ini sih Wati. Oh, langsung gitu ya, Bu ya. Biar secepatnya ada realisasinya gitu. Oke, betul sekali ya Bu ya. Semoga dengan cara Ibu tadi itu ya, Ajam bisa kembali muncul rasa percaya dirinya ya, tertanam dalam dirinya dia gitu. Senangnya Bu Ati, betul sedang sekali. ngobrol dengan Bu Ati ini jadi perasaan tuh ngemplong gitu. Terbuka ya Bu, alhamdulillah. Kemudian apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita nih siang ini? Jujur ya Bu Ati, tadinya tuh saya tuh muak banget ya, karena udah berbagai cara gitu ya ke Ajam tuh seperti ini. Tapi setelah ngobrol dengan Bu Ati, ternyata wah iya betul juga ya. Kenapa sih saya tidak melakukan itu gitu Bu Ati ya? Baik, mungkin Ibu karena waktu
sudah sore, saya juga ada kegiatan yang lain. Terima kasih juga Ibu sudah mau bercerita. Saya juga senang sekali ya Bu ya. Semoga kita bertemu lagi. Waktunya terima kasih banyak. Semoga ya Bu ya pembicaraan kita ini jadi solusi Ibu tuh ada gitu ya Bu ya, dan bisa memperbaiki jati dirinya aja agar lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu Ati. Pokoknya Bu Ati jangan bosan-bosan kalau saya curhat ya sama Bu Ati. Oke, tidak apa-apa, sama-sama Bu Fitri. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Ati. Oke, Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, coachingnya sudah berjalan dengan lancar tadi bersama Bu Fitri. Bagaimana sekarang perasaannya Bu Ati setelah tadi melakukan coaching bersama Bu Fitri? Alhamdulillah ya Bu Lena, senang sekali karena sedikit banyaknya membantu Bu Fitri juga, sehingga setelah melakukan coaching ada solusi-solusi yang akan membantu Bu Fitri seperti itu. Alhamdulillah Bu, tapi ada yang masih mengganjal Bu, mau bertanya boleh Bu? Ada beberapa pertanyaan. Boleh sekali Bu Lena. Kira-kira apa yang sudah tadi Bu Ati lakukan terhadap kompetensi coaching yang sudah Ibu sampaikan terhadap Ibu Fitri? Oke, ada 4 kompetensi ya yang tadi saya lakukan sesuai dengan alur-kita. Yang pertama tujuan coachingnya, kemudian yang kedua identifikasi masalah, kemudian yang ketiga yaitu rencana aksinya ya, pelaksanaannya akan dilakukan kapan, dan yang terakhir yaitu tanggung jawabnya. Oh iya, berarti semua kompetensi coaching yang sudah ada sudah Ibu jalankan terhadap Bu Fitri ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan untuk selanjutnya Bu? Yang akan saya kembangkan yaitu poin yang keempat, yaitu tanggung jawab. Oh baik, jadi akan lebih ditingkatkan lagi mungkin ya Bu di poin tanggung jawab. Mudah-mudahan dapat realisasi ya Bu Ati. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.